Hai teman-teman, mungkin teman-teman di sini adalah praktisi Reiki yang udah lama berlatih gitu ya, udah lama berpraktek Reiki, atau mungkin juga ada yang baru sebentar, tapi ngerasa kayak ada sesuatu yang kurang gitu, atau bahkan ngerasa kayak ada yang kosong. There's something missing gitu, kayak ngerasa kayak gitu. Mungkin secara praktek memang kayak berjalan gitu ya teman-teman, bisa gitu praktek, tapi kayak mungkin dalam hati tuh kayak wondering, apa ini udah semuanya ya? Atau masih ada lagi gitu? Kayak masih mencari sesuatu tapi nggak tahu apa. Aku tuh bertemu dengan banyak praktisi yang memang udah bisa menyalurkan Reiki dan bahkan juga udah ngebantu orang lain gitu, teman-teman. Tapi tetap ngerasa kayak ada jarak, ada yang ngerasa stagnan juga gitu ya. Dan juga mengalami pola yang berulang. Pola berulang ini biasanya terjadi dengan clients gitu ya, teman-teman ya, atau penerima reikinya lah. Di titik ini biasanya ini bukan karena teman-teman tuh butuh teknik baru atau metode tertentu lagi gitu, tapi yang dibutuhkan itu justru adalah cara pandang baru terhadap reiki dan juga cara hidup yang baru. Aku sering sampaikan di beberapa kesempatan bahwa bagiku pribadi, Reiki ini bukan sekedar teknik atau metode penyembuhan aja. Dan dalam perjalanannya aku pun juga belajar teman-teman untuk membawa Reiki ini di setiap nafasku. Dalam aku berelasi dengan diriku sendiri gitu ya. Dalam berelasi, berinteraksi dengan orang lain. Dalam menjalankan LTA, sesi-sesi dan juga pelatihan Reiki. Dan tentunya dalam semua aspek di dalam hidupku. Dan sehingga akhirnya Reiki adalah ya bisa dibilang cara hidup yang aku jalani sehari-hari sekarang. Dan akhirnya aku udah nggak lagi memakai simbol, ritual yang macem-macem gitu ya. Dan juga alat pendukung apapun dalam menyalurkan Reiki baik secara grup dan juga personal. Aku juga udah nggak lagi mengarahkan Reiki secara spesifik gitu teman-teman. Misalnya spesifik ke bagian-bagian tubuh tertentu gitu ya atau area-area tertentu itu udah nggak lagi. Dan juga aku udah nggak memegang erat segala intensi tertentu gitu ya atau intensi yang dibuat di awal karena semakin lama aku semakin menyadari gitu. Aku sadar betul bahwa aku adalah saluran tempat mengalirnya energi semesta dan aku nggak punya kendali apapun akan alirannya dan tentunya juga akan hasil akhirnya. Dan seiring waktu juga akhirnya aku sadar gitu bahwa ya itulah yang membuat Reiki itu membawa aku untuk semakin dekat ke yang kita sering sebut esensi diri. Ya tentu aja ini semua memang membutuhkan proses dan waktu ya teman-teman. Membutuhkan proses yang mendalam bagiku pribadi gitu sehingga akhirnya aku bisa semakin terlatih dan ya tentunya masih terus berlatih sampai sekarang. Dari situ memang aku perhatiin ya, dalam aku menjalani hidup sehari-hari itu kerasa lebih tenang gitu, bisa lebih flowing juga dan kerasa banget tuh yang kerasa banget adalah lebih ringan. Jadi kalaupun hidup tuh kan ya nggak bisa selalu tenang aja gitu ya, kadang ada badainya, kadang ada chaos-nya. Nah, apapun yang terjadi, at least sampai sekarang ya, aku juga nggak mau kayak apa ya, takabur gitu. Tapi despite of everything that happened, ada rasa ringan gitu, teman-teman. Ya mungkin sekali-sekali kepikiran, tapi masih bisa apa ya, ngejalaninnya tuh masih ya oke aja gitu. Nah itu aku perhatiin itu yang terjadi di saat aku memang ya itu ya membawa reiki dalam setiap nafasku gitu bisa dibilang. Nah dari situ teman-teman satu hal juga yang aku perhatiin yang terjadi di hidupku adalah banyak banget hal-hal itu yang terbuka gitu ya. Banyak banget pengalaman luar biasa yang nggak pernah aku sangka bisa aku alami sebelumnya. Dan semakin hari aku juga semakin sadar gitu bahwa semakin banyak yang kita lepas atau bahkan juga termasuk kita tinggalkan, kita akan semakin selaras dengan semesta and that's when the magic happens teman-teman. Dan melalui course ini aku ingin mengajak teman-teman untuk berlatih hal yang sama.
Kalau di Reiki level 1 dan level 2 itu fokusnya adalah pada dasar-dasar teknik, penyelarasan energi dan juga alat-alat pendukung. Nah, course ini bedanya adalah ini lebih ke pendalaman batin, teman-teman. Jadi gimana untuk menjadi saluran yang murni, gimana membaca energi dengan jernih, dan juga gimana Reiki itu nggak berhenti di ritual aja, tapi memang bisa dan bahkan perlu untuk menjadi cara hidup. Ini bukan berarti yang namanya ritual, alat, atau simbol itu salah ya, teman-teman. Tapi yang aku alami adalah justru tanpa itu semua, aku rasa kita jadi bisa lebih hadir penuh gitu dan akhirnya Reiki malah bisa mengalir dengan lebih dalam dan juga luas. Di course ini teman-teman akan memperdalam modul-modul berikut ya. Tiap modul nanti ada latihan prakteknya dan juga ada journal prompts. Jadi ini adalah sebuah perjalanan, teman-teman. Perjalanan untuk mengalami langsung. Ini bukan sekedar konsep aja. Dan perlu aku sampaikan juga bahwa nggak ada yang namanya jalan instan ya, teman-teman, atau jurus instan. Lagi-lagi ini membutuhkan proses. Course ini bisa memberi panduan dan juga struktur, tapi teman-teman perlu terus-menerus berlatih dan mempraktekkannya setiap hari. I am the way I am now in my Reiki practice ya karena berlatih itu semua tadi, teman-teman. Nggak ada tuh yang namanya shortcut. Nggak ada teknik, trik, rahasia gitu ya atau formula khusus gitu yang bisa jadi shortcut. Caranya ya hadir penuh, melepas ego, melatih hening, dan juga setia sama prosesnya. Jadi kalau teman-teman pernah ada yang tanya, dan ini cukup banyak sebenarnya, how I do my practice now, ya di course ini aku akan bagikan semuanya, teman-teman. Ini adalah hal-hal yang memang kelihatannya sederhana gitu ya, atau bahkan mungkin terlalu sederhana. Tapi perlu aku sampaikan juga bahwa ini perlu effort ya teman-teman untuk dijalani secara konsisten dan dalam kurun waktu yang memang juga nggak sebentar. Yang namanya konsistensi itu kuncinya sih gitu. Dan, aku rasa butuh at least 3 bulan untuk, dilakukan secara terus-menerus, konsisten itu tadi gitu ya, untuk akhirnya bisa ngerasain "hasilnya" dalam tanda kutip. Nah mungkin sekarang ada yang bertanya-tanya, "Apa iya ya harus begini amat gitu di Reiki?" Ya nggak ada yang harus teman-teman, semuanya pilihan. Tapi pada akhirnya aku tuh, mulai menyadari sesuatu. Jadi gini, kalau dilihat dari pengalaman banyak praktisi ya, Reiki ini memang secara alami bisa dibilang itu mengajak kita untuk melepaskan lapisan-lapisan identitas. Aku rasa dan ini juga wajar. Awalnya banyak orang yang memang tertarik ke Reiki karena seakan-akan ada sesuatu yang wah gitu ya. Ada, energi, simbol, ritual, ada, jadi bisa menyalurkan penyembuhan atau bahkan ada mindsetnya, "Oh aku jadi bisa menyembuhkan orang," dan lain-lain. Dan itu wajar, aku nggak bilang itu salah, itu wajar. Karena ego itu selalu butuh pijakan di awal. Tapi teman-teman, semakin dalam, justru Reiki itu sendirilah yang kemudian mengikis semua itu. Reiki ini bukan energi yang bisa dipakai untuk menambah identitas, teman-teman. Tapi justru energi yang memang secara lembut gitu ya, mengundang kita untuk kembali ke fitrah dengan kesederhanaan, dengan hadir utuh, dengan kejujuran dan juga kerendahan hati. Jadi teman-teman, kalau ada praktisi yang merasa stagnan atau mentok, bisa jadi itu karena bagian dalam dirinya mungkin belum siap atau masih menahan to go beyond. Karena Reiki ini pada dasarnya emang mengarahnya itu ke being, teman-teman, bukan ke doing. Kalau misalnya masih melekat gitu ya sama pemikiran atau keinginan gitu kayak, "Aku pengen terlihat, sebagai penyembuh yang hebat," gitu ya, atau, "Aku pengen punya kemampuan spesial." Ya lama-lama akan berhenti di situ teman-teman, karena Reiki ini nggak bisa dipakai untuk memperkuat ego. Jadi mungkin yang bisa aku sampaikan di sini adalah fitrahnya Reiki ya, dalam tanda kutip, adalah mengantar praktisi pulang ke keadaan menjadi Reiki itu sendiri. Bukan sekedar mempraktekannya aja, teman-teman.
Nah, kalau praktisi Reiki mau mengikuti ajakan itu, pintunya selalu ada. Tapi kalau enggak pun, ya balik lagi wajar kalau merasa jalan Reikinya ini mandek. Jadi teman-teman, yang terasa stagnan atau mandek itu bukan karena Reikinya tuh nggak bekerja. Tapi itu justru sebenarnya adalah tanda atau undangan untuk kita mengeksplor, menghidupi Reiki lebih dalam dari itu semua. Untuk melepaskan identitas lama dan akhirnya bisa masuk ke kedalaman Reiki itu sendiri. Nah, course ini bukan untuk menambah ritual baru ya, teman-teman, tapi justru untuk ngelepas lapisan-lapisan yang menutupi esensi Reiki itu sendiri. Bagi teman-teman yang praktisi level 1 yang mau melanjutkan level 2-nya bersama aku, teman-teman nggak perlu mengikuti course ini. Karena ini sebenarnya adalah gabungan dari materi level 1 dan level 2, tapi tanpa materi yang memang sifatnya teknikal gitu ya teman-teman. Dan tentunya di sini nggak ada attunement. Dan untuk teman-teman praktisi level 2 yang berencana ngelanjutin level 3-nya sama aku nanti, course ini sangat aku rekomendasikan teman-teman. Bukan karena level 1 dan 2-mu ini kurang, tapi karena pendekatan yang aku gunakan bisa dibilang di level 3 ini lebih dalam dan sifatnya itu reflektif. Jadi kalau teman-teman mengikuti course ini bisa jadi landasan yang kuat, ini fondasinya. Supaya nanti nggak bingung gitu waktu ngikutin pendekatan aku yang memang again sifatnya memang reflektif dan esensial. Jadi ya bisa dibilang course ini adalah jembatan untuk ke level 3 sama aku nanti ya teman-teman. Course ini cocok untuk teman-teman praktisi level 1 sampai 3 yang merasa again tadi stagnan, mungkin juga ngerasa sering takut salah atau bingung ngebedain intuisi dan ego, atau merasa udah jadi healer tapi ngerasa ada yang kosong gitu atau ada pola yang berulang itu tadi. Atau ya tentunya terbuka untuk siapa aja yang ingin mendalami Reiki lebih dari sekedar simbol dan teknik. Nah, kenapa sih aku nawarin course ini gitu dan kenapa sekarang adalah waktu yang baik untuk teman-teman mengikuti course ini? Dunia ini, teman-teman, butuh makin banyak cahaya dan kita hanya bisa berbagi cahaya ke orang lain saat kita udah bisa menjadi cahaya itu sendiri. Nah, gimana sih caranya untuk bisa jadi cahaya bagi diri kita sendiri dan akhirnya orang lain? Ya dengan kembali ke esensi diri itu tadi, teman-teman. Menjadikan Reiki sebagai laku, bukan sekedar teknik dan metode aja. Course ini tersedia dalam format e-course ya teman-teman. Materinya ini nanti berupa video dan juga workbook yang bisa teman-teman gunakan untuk pendalaman dan juga latihan harian. Semua materinya bisa diakses lifetime atau tanpa batas waktu, dan di sini nggak ada sertifikat teman-teman karena ini fokusnya adalah perjalanan personal, bukan tentang menambah gelar. Yang teman-teman akan bawa at the end of the course dan setelah berproses adalah sesuatu yang jauh lebih berharga kalau buat aku, yaitu kejernihan, kedalaman, dan juga keluasan kesadaran. Kalau teman-teman merasa ini resonate, mungkin ini udah saatnya untuk ya melangkah lebih dalam lah. Teman-teman, Reiki udah nggak lagi di surface levelnya aja. Dan akhirnya Reiki ini bukan sekedar apa yang dilakukan gitu ya, tapi siapa diri kita saat kita hadir di dunia ini atau di sini untuk orang lain. Course ini adalah undangan untuk pulang teman-teman, pulang ke dalam dirimu, pulang ke esensi dirimu sendiri. Silakan chat aku kalau ada pertanyaan lebih lanjut dan juga tentunya untuk pendaftaran. Terima kasih teman-teman.